Ustadz, Rasulullah konon katanya suka kucing, tapi saya nggak suka kucing. Malah kalau ada kucing saya usir. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ada seorang perempuan, maaf, perempuan tidak baik, wanita tunasusila, melihat seekor anjing menjulurkan lidah kehausan. Lalu perempuan itu dengan sepatu botnya mengambil air sumur, memberikan air itu ke anjing. Karena anjing tidak bisa minum ke sumur karena airnya dalam. Dia ambil dengan sepatu botnya, dia berikan. Akhirnya Allah menurunkan rahmat gara-gara kasih sayang kepada seekor anjing. Tapi jangan gara-gara ini besok pulang semua beli anjing. Ini ceritanya tentang Bani Israel, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang nggak boleh melihara anjing. Siapa yang memelihara anjing, satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 km. Sementara amalnya sebesar bisul. Jadi setiap hari amalnya min. Siapa yang memelihara anjing, maka malaikat tidak masuk ke rumahnya. Innal malaikata, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Cerita tentang anjing diberi minum oleh seorang wanita tunasusila yang ingin diambil iktibar pelajarannya, kasih sayang kepada hewan. Makanya jangan kasih benci. Makanya kalau ada kucing, saya alergi Pak Ustadz. Setiap ada kena bulu kucing, bersin. Ambil tulang ikan, tulang ayam, nasi, berikan pada dia. Maka turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki mengambil obor, dia nyalakan obor ke pohon. Di pohon itu ada semut, sarang semut. Akhirnya semut lari semut. Dia takut-takuti dengan obor. Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti api, tidak boleh menyakiti semut dengan api, kecuali rabbun nar, Allah pemilik api. Jangan sakiti binatang. Ini kalau sudah mega maulid di pesantren Ar-Risalah, puluhan ekor kambing datang Pak Ustadz, sedekah dari kaum muslimin muslimat. Tiba-tiba ada yang nakal, dia ambil setrum listrik, dia setrum kambing. Boleh? Gak boleh, mesti dipotong dengan pisau yang tajam. Idza dzabhtum fa ahsinul dzabha. Kalau kalian menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Tajamkan pisaunya, sebut nama Allah, bismillahi Allahu akbar. Jangan potong dia pakai listrik, jangan tembak pakai, ada pistol tembak, bam. Jangan. Makanya ada orang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada kambing baru ditabrak truk Pak Ustaz. Udah selesai dia tutup api, baru saya mikir, itu kambing punya siapa? Jangan-jangan punya orang dia potong. Yakinkan dulu punya kamu atau punya pemiliknya. Pak udah mau mati, potong ya, potong. Setelah dipotong, bayar dulu katanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang laki-laki membawa pisau, lalu dia potongkan ke kambing. Sebelum dia potong, dia asah di depan mata kambing. Pisau tumpul, dia asah di depan mata kambing. Marah Nabi. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mau ta'atin? Kamu mau menyakiti binatang ini? Kamu mau menganiaya binatang? Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Pucat kambing itu ngelihat pisau. Artinya apa? Sedangkan meneror kambing nggak boleh, apalagi meneror Ustadz yang macam. Ustadz kalau macam-macam. Nah, jangan sakiti binatang. Kalau nggak suka sama kucing, jangan tendang kucing, jangan siram kucing. Ini orang luar biasa. Saya melihat ada kiriman video di WhatsApp, ada video di YouTube. Kucing disiram pakai air panas, kucing disiram pakai bensin, dibakar. Oh, itu hamba Allah saudaraku. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak sayang pada dia. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
Allah hanya mencurahkan kasih sayang kalau di hati itu ada kasih sayang. Pandanglah makhluk Allah dengan pandangan kasih sayang. Apa ada doa-doa panduan untuk dapat jodoh Pak Ustadz? Bagi saya yang pendiam dan kurang pergaulan, jodoh itu rezeki atau enggak? Rezeki itu Allah yang ngatur atau kita? Kita. Loh kok kita Pak Ustaz? Ada usaha dari kita. Saya diberi Abah Kiai air minum. Air minum antara saya dengan Pak Wali itu air minum saya. Itu air minum saya. Itu takdir memang untuk saya. Tapi saya cuma ngelihat aja sambil buka mulut. Mau masuk ke mulut? Enggak. Harus ada usaha. Buka botolnya, masukkan ke gelas, peri dekatkan ke mulut, bismillah. Yummy. Begitu juga dengan jodoh. Hai anak-anakku, kalian jangan takut, jodoh kalian sudah ada. Jangan pacaran-pacaran. Hai anak-anakku, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan takut. Jodoh kalian sudah ada. Kalau sudah jodoh tak akan ke mana. Nanti kalau sudah ketemu kasih tahu sama dia, Adinda, aku tak mencari engkau, kau pun tak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawabannya? So sweet my honey. Tapi harus ada usaha. Jangan kau jual, kau obral harga dirimu. Jangan gara-gara ini usaha langsung update status. Bagi yang mau, ini nomor HP saya. Oh jangan, itu namanya banting harga. Lalu usahanya gimana? Datang ke kiai. Ustadz, saya murid Ustadz dulu Pak Ustadz. Ustadz masih ingat dengan saya? Ingat. Kamu kan mahasiswa saya dulu. Saya sudah tamat Pak Ustadz, alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustadz, alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustadz. Nah sudah. Ustadz, tolong carikan saya calon Pak Ustadz yang ada empat-empatnya, kaya, cantik, keturunan bangsawan, dan taat beragama. Kalau ada empat-empatnya, ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan tidak bercacat seumur hidup tak akan berkawan. Siapa yang mencari teman tidak bercacat seumur hidup tidak akan berteman. Siapa yang mencari pasangan yang sempurna seumur hidup tidak akan mendapatkan pasangan. Menikah bukan mencari kesempurnaan tapi menutupi segala kekurangan. Dulu sebelum menikah yang mau dicari paling cantik, paling putih, paling kaya, paling. Ketika sudah menikah mulailah nampak kurang tinggi, kurang mancung, kurang putih, kurang kaya, kurang. Oleh sebab itu maka kau tutupi segala kekurangannya. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada malam ini mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh, yang soleh. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini yang udah punya anak, amin. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan anak-anak yang hafal Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau datang anak muda meminang anak bapak ibu, tinggal tanya satu pertanyaan saja. Kamu tamat dari pesantren mana? Dari Mazra'atillah, dari Ar-Risalah. Come on. Masuk. Insya Allah fit and proper test mereka sudah lulus. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Ahlu sunnah wal jamaah. Nanti kita susah ribet repot sendiri kalau lain daripada itu. Maka jangan susah. Jangan lihat materinya. Pak, ini nampaknya calon mantu kita. Begitu datang calon, dibuka gorden, dilihat, ini dia orangnya ini. Kata istrinya jangan, kata suaminya jangan buru-buru mas, kita lihat dulu. Enggak, ini dia. Akhirnya dinikahkanlah. Ternyata mobil yang mewah itu rental. Melarat. Ustadz Somad dulu saya sangka kalau nikah sama dia saya bahagia Pak Ustadz. Dulu waktu datang dia ganteng putih. Waktu datang pakai mobil mewah. Ternyata Pak Ustadz setelah nikah sama dia tak ada bahagia. Gimana rasanya? Rasa tidur sama babi hutan.
Kenapa enggak sholat? Mudah-mudahan yang hadir malam ini suami-suaminya yang belum sholat menjadi sholat insyaallah. Yang sudah sholat tapi baru sholat Jumat aja bertambah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Yang baru Idul Fitri, Idul Adha aja mudah-mudahan cepat mati. Janganlah Pak Ustadz, nanti kalau dia meninggal saya jadi janda gimana? IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut pada yang tak ada, jangan cemas pada yang belum ada, karena yang maha ada, maha kuasa membuat yang tidak ada menjadi ada. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi harus ada usaha, tawakal dan doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, gimana caranya makai sosmed yang bijak? Kadang anak-anak muda lebih nyaman lama-lama di depan handphone daripada lama-lama di surau atau di masjid. Saya nggak bisa ngelarang jangan pakai handphone, jangan pakai handphone, jangan pakai YouTube, jangan pakai Facebook. Sedangkan jamaah kenal Ustadz kan dari YouTube, betul? Oleh sebab itu, robahlah tontonan menjadi tuntunan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam ini berhenti nonton sinetron Korea. Siapa yang suka nonton Korea, nanti matinya di akhirat dibangkitkan bersama Jet Li dan Chu Yun-fa. Itu kan Cina Pak Ustadz. Ya, dekat-dekat nama-sama sipit. Siapa yang suka nonton Bollywood, nanti di akhirat bersama dengan Amitabh Bachchan dan Sanjay Dutt. Rani Mukherjee, Coach Kotahi, Kabikaci, Kabigam. Hafal juga Ustadz itu ternyata. Oleh sebab itu maka kalaupun mau pakai gadget, pakailah Quran digital. Download di Play Store Quran digital. Kalau mau dengar ceramah. Kalau mau nonton pengajian, gunakan untuk watawasau bil haq, watawasau bisab, karena HP-nya sudah cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. HP-nya cerdas, orangnya goblok. Tidak seimbang. Oleh sebab itu maka ini cerdas. Alhamdulillah. Kadang anak-anaknya bisa dikontrol, orang tuanya nggak bisa ngontrol diri. Nauzubillah. Di pesantren anak-anak tidak ada yang main HP. Oh, itu ada yang main HP. Ternyata mereka main HP merekam Ustadz. Dia selfie dari jauh. Besok dia update. Alhamdulillah selfie sama Ustadz. Selfie dari jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakan internet yang positif, yang baik, jangan untung yang maksiat. Alhamdulillah malam ini semua HP ibu-ibu, bapak-bapak semuanya baik-baik semua insyaallah. Tapi besok pagi kita tak jamin. Ketika saya sedang tausiah, ada anak kecil di depan saya, ini kan HP. Anak kecil kok sudah tahu, pas saya dekati, rupanya HP-nya mati. Dia gaya-gaya aja. Ustadz, apa hukumnya berangkat haji umroh terus jalan-jalan? Ya kalau haji nggak jalan gimana? Maksudnya jalan-jalan ke sana, pergi liburan ke sana. Maka ingat, ini perjalanan suci. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Jangan kotori perjalanan tanah suci, ibadah yang suci dengan mata melihat maksiat, pergi jalan-jalan ke tempat dosa. Ingat, Allah sudah berikan engkau rezeki yang halal, diberikan Allah tempat tanah haram. Jangan sampai kau jadikan yang halal menjadi haram. Oleh sebab itu gunakan yang baik-baik. Ustaz Somad kalau umroh kemana? Dari Pekanbaru Riau ke Madinah, ke Makkah, pulang lagi. Jangan ibadahnya sudah baik, habis itu kau tengok dosa di tempat-tempat maksiat. Perempuan tingginya 170 cm, kainnya 100 cm. Dinaik ke atas nampak lutut, ditutup ke bawah nampak atas. Dosa. Emangnya Ustaz nggak pernah ngeliat? Sengaja ngeliat,
terlihat pernah beberapa kali. Tapi kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tadi saya ceramah di Musirawas, ada kertas, Ustadz Somad, ini kertas orang wakaf 1,5 hektar. Bapak yang punya tanah sejauh mata memandang tinggal, Pak. Ibu yang punya duit banyak tinggal. Tapi tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, itulah yang akan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka berikan duit, berikan. Tapi biasanya di mana-mana saya ceramah biasanya ada penyebaran kotak. Ini kok nggak ada? Rupanya orang di Lubuk Linggau nggak pakai kotak lagi, langsung ke nomor rekening berikut ini. Mana nomor rekeningnya? Nggak ada juga. Berarti langsung transfer ke hati masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak maksa Bapak Ibu untuk sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak mau sedekah nggak apa-apa. Andai ibu mati, ibu mati, ibu ini suka asal dapat gaji 13 beli cincin, dapat uang tunjangan luar kota beli cincin, dapat uang tunjangan beli cincin. Begitu meninggal dunia, cincin ibu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi. Mau? Nah, serahkan cincinnya untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan lokal, pembangunan. Itulah yang menolong dia. Ustadz ini nggak enak terus ceramahnya. Setiap cerita yang mati pasti perempuan. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang bapak yang mati. Setuju? Bapak yang kemana-mana sibuk mengurus kebun sawit, sibuk mengurus karet, sibuk mengurus ruko, sampai nggak sempat sholat, sampai nggak mau sedekah, bakhil, kedekut, pelit, mati. Habis minum kopi mati. Loh, minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna dia minum, mati. Kebun sawitmu akan dijual istrimu karena dia mau nikah sama brownies. Mobilmu yang selama ini nggak pernah boleh dipakai ustadz, yang selama ini kau pakai sombong angkuh, mobilmu akan dipakainya dengan suami mudanya. Tempat tidurmu yang tak pernah kau bolehkan naik anak yatim ke atasnya, suaminya yang baru akan memakai. Sedangkan engkau mati dimakan cacing tanah, Pak. Masih mau nyimpan harta? Simpan aja, nggak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu yang kekal abadi mana? Tuh yang sempat menjadi lokal kelas, belajar anak-anak santri belajar di dalam. Engkau mati dimakan cacing tanah, engkau meninggal dunia, tapi mereka belajar pagi, petang, siang, malam, baca Quran mereka di masjid, mengalir pahalanya ke makam engkau seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mau sedekah? Silakan. Yang nggak mau, apa-apa. Tapi ingat, tiba-tiba lagi ngitung duit, mati. Begitu engkau mati, langsung istrinya nangis, Papa. Ibu nangis kenapa? Warisannya dikit, Pak Ustaz. Tapi ada ibu-ibu saat suaminya meninggal, dia diam aja. Ibu nggak nangis? Enggak, Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama aku tunggu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Yang kekal abadi hanyalah berapa sak semen. Yang kekal abadi batu kerikil, batu bata. Yang kekal abadi tanah. Ustadz Somad, ini sahabat kami, bapaknya dulu punya tanah 1 hektar di tepi pesantren ini, dan dia jual setengah harga.
maka setengah harga itu mengalir ke makamnya walaupun sudah mati dimakan cacing tanah. Itulah yang akan kekal abadi, saudaraku. Jubah kesayangan Abdul Somad ini nanti kalau pulang saya pakai, saya ceramah di Pekanbaru. Ustaz jubah baru, Lubuk Lingga. Ini sorban akan saya bawa pulang. Cuman saya bingung kalau bawa pulang gimana bawanya biar supaya tetap kayak gini. Sampai di Pekanbaru nanti ngikat ulangnya saya bingung. Sorban kesayangan Ustaz Somad, jubah kesayangan Ustaz Somad. Tapi kalau Ustaz Somad mati, apakah ini akan dibawa? Tinggal datang dokter dari puskesmas merasa leher. Wah, detak jantungnya sudah nggak ada. Hidungnya napas nggak ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Seragam polisi lepas, seragam tentara lepas, seragam pemuda Pancasila lepas, seragam Ustadz Somad lepas, hanya kain yang tidak dijahit diletakkan engkau di sana, digulung, diikat macam dodol, masuk ke dalam tanah. Ini liang lahat, orang akan melihat dari atas menengok ke bawah. Itulah tempat selama ini kau disanjung-sanjung, tapi sampai masanya kau hanya setumpuk daging menjadi santapan cacing tanah. Yang tetap mengalir hanyalah sodakoh, bukan somat. Ustadz, bagaimana kita santri bisa pintar ilmu agama seperti Ustadz? Ini ngejek nih. Masa dia bilang pintar agama seperti Ustadz? Kalau mau pintar ilmu agama seperti siapa? Seperti qori kita tadi. Kalau mau pintar agama seperti siapa? Seperti Habib Mahdi bin Syihab. Beliau dari Darul Mustafa, murid langsung dari Habib Umar bin Hafiz. Kalau mau pintar agama seperti siapa? Seperti Kiai Haji. Dari mana Kiai belajar? Dari Universitas Al-Ahqaf Yaman. Ustaz Somad belajarnya, nah ini pertanyaannya ini kurang berkualitas. Ustaz Somad cuman pulang dari belajar, pesantren tidak tamat, habis itu belajar, serius belajar karena tak ada duit, biar supaya dapat beasiswa, habis itu pulang ceramah, kebetulan ceramah direkam di internet, begitu diupload sering diusir orang. Pergi ke Bali diusir, ke Hong Kong diusir, akhirnya viral, udah itu aja. Viral, sebelum kawin lagi. Ustadz, saya udah diancam sama ibu-ibu. Ustadz akan tetap kami datang ngaji sama Ustadz dengan syarat 2. Jangan sampai Ustadz, ancamannya luar biasa. Nah, makanya saya ngeri-ngeri juga nih. Bagaimana mendidik anak supaya menjadi hafiz Quran, Pak Ustadz? Ada nggak tips jitu dan top? Masukkanlah ke pesantren. Itu yang kubahas dari tadi kan? Masukkan pesantren. Apa susahnya? Bawa, letakkan pesantren. Ada pesantren yang anak-anak bisa hafal Quran. Pesantren kita sekaligus di sini semua dia pelajari. Nahwu, sharaf, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, tajwid, fikih, qaidul fikih, usul fikih, Quran. Masukkan anak ke pesantren. Tidak ada alasan lain zaman sekarang. Dulu merusak kepala Abdul Somad ini tidak banyak, cuman 5: Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oga, Pak Raden. Sekarang kepala anak saya dirusak oleh siapa? Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Na'udzubillah. Yang paling agak baik Upin Ipin. Itu pun ada yang nggak baik satu, Bang Saleh. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga. Sekarang ada film animasi yang mendidik, namanya Nusa. Tonton Nusa.
Nusa itu mendidik, ada pesan-pesan dakwah di dalamnya. Mudah-mudahan nanti akan lahir santri-santri Ar-Risalah yang bisa membuat cerita, yang bisa membuat animasi seperti Nusa nanti di masa akan datang, insyaallah. Amin. Anak-anak kan nggak mungkin kita panggil anak-anak kecil. Coba panggilkan anak-anak TK, Ustadz Somad suruh ceramah anak TK. Ya ayyuhallazina amanu, anak TK. Mereka nggak mau dengar ceramah, tapi coba adik-adik pandai menggambar animasi. Coba buat gambar. Sholat berjamaah itu penting untuk anak TK. Imamnya Batman, muazzinnya Naruto, Korinya Superman, Wonder Woman pakai jilbab, Catwoman pakai baju panjang. Oh, itu luar biasa. Hulk pakai sarung. Pasti anak-anak suka, betul? Bilisani qaumihi, dakwah itu dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaum. Saya pernah diundang di TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, S1 dari Al-Azhar, S2 dari Maroko, dosen UIN Suska. Satu pun anak TK nggak ada yang peduli. Semua mereka bergurau. Sampai akhirnya saya ceramah di depan mereka. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang kenal. Sampai akhirnya saya bingung, saya panggil kepala sekolahnya. Ibu kepala TK, sini ibu. Ini nampaknya kalau buaya sudah ngamuk, pawangnya harus dipanggil. Saya panggil, ibu tolong. Ibunya kecil. Apa kata ibu? Anak-anak tenang semua ya. Anak-anak tenang ya. Tenang semuanya. Oleh sebab itu maka wa fauqa kulli zi ilmin alim. Di atas langit masih adalah langit. Ustadz, bagaimana masyarakat awam kita kan diajari mencintai Nabi dengan menghadiri solawat-solawat, majelis-majelis, tapi kadang kita masih ragu, apakah yang kami lakukan ini benar apa salah? Jangan-jangan ini bid'ah. Iya juga ya. Maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Kalau maulid bid'ah berarti yang buat maulid masuk neraka, yang ngundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nggak mengenang hari lahirnya? Saya tanya, Bapak, Ibu, Nabi Muhammad pernah nggak mengenang hari lahirnya? Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kita kumpul malam ini mengenang apa ini? Mengenang kelahiran. Maulid itu artinya kelahiran. Mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengenang kelahirannya seminggu sekali setiap hari Senin. Kalau seminggu sekali boleh diperingati, apalagi setahun sekali. Kalau tidak ada maulid, masyarakat tidak kenal dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada maulid, maulid ajang silaturahim. Andai tidak ada maulid, saya nggak mungkin ketemu dengan Abah Syafi Saiful Hadi, Kiai Haji Saiful Hadi. Kalau tidak ada maulid, tidak mungkin saya jumpa dengan Pak Bupati dan Wali Kota yang bersedia menjadi supir bis. Kalau tidak ada maulid, tidak mungkin saya ketemu dengan pemuda Pancasila dari Linggau. Kalau tidak ada maulid, tak mungkin saya ketemu. Maka pahami maulid itu adalah ajang wadah silaturahim. Itu muji-muji Nabi pakai nasyid itu kenapa? Kenapa mesti muji-muji Nabi? Datang seorang sahabat memuji-muji Nabi. Fatabassama, sakata, Nabi diam. Watabassama, Nabi tersenyum. Itu menunjukkan memuji itu boleh. Ada seorang yang lumpuh, nggak bisa apa-apa, cuman bisa nulis saja. Namanya Imam Al-Busiri. Siapa namanya? Imam Al-Busiri. Lumpuh, hanya bisa menulis. Ditulisnya puji-pujian, syair-syair memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Sampai akhirnya suatu malam dia tertidur, nampak Nabi Muhammad meletakkan sorban di pundaknya. Sorban itu bahasa Arabnya burdah. Maka diberilah syair itu, syair burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tempat nama kotanya Alexandria. Mudah-mudahan anak-anakku nanti diberi Allah rezeki panjang umur bisa ziarah ke makam Imam Al-Busiri di Alexandria. Kairo, ini laut Mediterania. Dari Kairo ke Mediterania 200 km, naik mobil 3 jam sampai ke makam Imam Al-Busiri. Kota Alexandria didirikan oleh seorang raja bernama Alexander the Great. Alexander membuat kota Alexandria. Somad kalau membuat kota, Soma dia.